Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai asesmen dan evaluasi efisiensi reproduksi. Ini merupakan kelanjutan materi dari mata kuliah produksi dan manajemen sapi potong dan kerbau. Ini merupakan kelanjutan dari topik mengenai breeding, good breeding practices. Jadi ini merupakan penguat dari topik sebelumnya. Kita melihat dari sisi efisiensi reproduksinya seperti apa, bagaimana kita menilai keberhasilan reproduksi dari sapi potong kita, baik itu betina maupun pejantan. Sebelum kita masuk ke bagaimana apa saja yang perlu dinilai atau dilihat dari sisi reproduksi sapi potong betina maupun pejantan, kita lihat terlebih dahulu kenapa sih kita harus melihat atau menilai dari kedua sisinya ya, dari baik itu betina maupun pejantan. Karena kita tahu bersama untuk mendapatkan hasil turunan yang terbaik, tentunya kita harus mengandalkan atau sumber indukan, baik itu dari pejantan maupun dari betinanya. Kita harus menjamin mereka memiliki kualitas performa yang sama-sama baik. Jadi tidak hanya mengandalkan dari betinanya saja atau dari pejantannya saja, tapi dari kedua sisinya, baik itu pejantan maupun betinanya, sama-sama harus memberikan performa yang terbaik. Baik itu performa tubuh atau performa pertambahan bobot badan maupun juga performa reproduksinya. Ya. Karena kalau misalnya performa reproduksinya itu tidak sesuai dengan harapan ataupun target kita, tentunya kalau dari sisi breeding atau pengusaha pembibit begitu, akan banyak kos yang terbuang untuk masa kosong ketika pemeliharaan. Atau misalnya kalau pada betina dia gagal untuk menghasilkan perkawinan yang fertil, artinya peternak harus merelakan sekian waktu masa kosong tadi untuk memelihara induk yang tidak bunting tadi. Jadi akan terjadi ketidakefisienan pemeliharaan selama kurun waktu tertentu ya. Berarti kalau misalnya kita lihat dari sisi betina, itu ada berapa siklus estrus yang harus terlewat ketika perkawinan itu tidak berhasil atau tidak fertil. Ya, kita lihat di sini bahwa untuk menghasilkan anak yang unggul, anakan yang unggul, begitu, maka tentunya harus dibutuhkan pejantan yang baik dari sisi performa dan reproduksinya, dan juga indukan yang baik dari sisi performa maupun reproduksinya. Ya, kita lihat di sini bagaimana sih asesmen maupun evaluasi efisiensi reproduksi dari induk betina. Untuk sapi potong di Indonesia, kita tidak mengenal adanya musim kawin, jadi perkawinan bisa dilakukan sepanjang tahun, tergantung siklus estrus dari betinanya tersebut ya. Kita lihat dulu dari sisi betinanya, dia pubertas itu sebetulnya sudah mulai nampak di umur 10 bulanan ya. Jadi 10 sampai 24 bulan, rata-rata di 15 bulan. Ini bergantung terhadap bangsa. Biasanya tergantung bangsa dari sapi itu sendiri. Kalau pada Bos Taurus biasanya dia lebih cepat, sementara pada Bos Indicus dia cenderung dewasa kelaminnya itu lebih lambat. Kemudian untuk siklus estrusnya sendiri ini 18 sampai 24 hari dengan lama estrus kisaran 13 sampai 17 jam. Jadi kalau misalnya si keeper ataupun peternak sudah melihat adanya tanda-tanda estrus itu pada pagi hari atau pada pagi hari, maka pada sore harinya itu dia sudah harus bersiap-siap untuk
melakukan perkawinan ya atau inseminasi buatan. Nah, kemudian ovulasi terjadi sekitar 12-15 jam setelah estrus berakhir. Kemudian lama bunting di kisaran 280 hari atau 9 bulan lebih ya. Itu range antara 278 sampai 290 hari. Kemudian untuk estrus kembali itu di kisaran 3 sampai 5 bulan dengan calving interval 12 sampai 14 bulan, tapi rataan mungkin bisa di 11, 12 dan 13. Ini semua parameter ini semua bisa didapatkan tergantung bagaimana tadi dari sisi bangsanya. Ini dipengaruhi sekali dari bangsa sapi itu sendiri. Kemudian bagaimana kondisi nutrisi, kecukupan nutrisi dari si induknya. Ya, kalau misalnya dia ketika melahirkan, ketika selesai melahirkan itu nutrisinya itu tercukupi dengan baik, maka dia ada kemungkinan sudah bisa fertil kembali atau sudah bunting kembali di siklus estrus pertama atau kedua setelah melahirkan. Kalau misalnya dia kondisi nutrisinya belum stabil kembali, mungkin siklus estrus yang terlewati atau yang kosongnya itu akan lebih lama lagi, bisa sampai 3 bulan, 4 bulan dan seterusnya. Jadi perbaikan nutrisi setelah melahirkan dan selama masa laktasi itu sangat penting untuk terjamin bagi si induk ya, terutama kalau kita mau mengefisienkan performa reproduksi dari induk kita. Nah, kemudian dari sisi kesehatan kita juga harus menjamin vaksin, program vaksin, kemudian program obat-obatan seperti cacingan dan lain sebagainya itu telah dilakukan sebelum si induk ini dikawinkan. Jadi kita kasih spare waktu 3 minggu, 2 sampai 3 minggu atau 1 bulan sebelum induk ini dikawinkan, pengobatan dan vaksinasi kalau bisa sudah selesai begitu ya untuk diberikan. Nah, untuk calving interval sendiri tadi dengan kecukupan nutrisi yang baik, calving interval ini bisa semakin pendek, bisa lebih pendek begitu. Sementara kalau misalnya nutrisinya tidak tercukupi, sekali lagi kalau nutrisi tidak tercukupi maka calving interval itu akan semakin panjang jedanya ya. Jadi yang rataan dari masa kebuntingan 9 bulan sekian hari begitu ya, sekian minggu, itu biasanya kalau dia nutrisinya tercukupi dengan optimal di 11 bulan dia sudah bisa kawin dan bunting. Tapi kalau misalnya dia masih belum siap dari sisi perbaikan nutrisi, involusi uteri, maka dia bisa lebih panjang lagi untuk calving intervalnya. Oke, ini adalah perbandingan bagaimana performa reproduksi dari beberapa rumpun sapi ya. Kita lihat di sini ada rumpun Ongol, Madura, kemudian juga Bali. Kita lihat dari perbandingan dewasa kelaminnya saja itu sudah ada perbedaan yang signifikan, di mana kita lihat pada sapi Bali itu cenderung lebih cepat umur dewasa kelaminnya, sementara pada sapi Ongol ini dia cenderung lebih lambat ya, lebih tua dia baru bisa dewasa kelamin seperti itu. Dan ini untuk S per C dia di kisaran, sebetulnya memang normalnya di kisaran 1,3 sampai 2 begitu, tapi untuk rekomendasi yang terbaik sebetulnya targetnya itu di 1,2 untuk service per conception. Dan untuk di sapi Bali angka S per C-nya juga cukup tinggi begitu ya. Kemudian untuk umur beranak pertama pada sapi Bali juga lebih cepat. Tentunya ini mengacu dari awal dia pubertas ya, awal dewasa kelaminnya itu kan pada sapi Bali dia lebih cepat
dibandingkan dengan sapi Madura maupun sapi ongol. Maka umur beranak pertamanya pun dia punya potensi yang lebih cepat dibandingkan sapi yang lainnya. Nah, ini untuk oestrus postpartumnya atau involusi uterinya pada sapi Bali ini range-nya cukup tinggi ya, mungkin disebabkan bagaimana keadaan nutrisi dari si induk betinanya tadi, itu variasinya cukup tinggi. Ini di kisaran 2 sampai 6 bulan begitu untuk perbaikan kondisi setelah melahirkannya. Sementara pada sapi ongol cenderung lebih cepat untuk rataannya ya. Untuk selang beranak sendiri ini juga menarik. Selang beranaknya pada sapi ongol justru lebih cepat dibandingkan dengan sapi Bali, dengan rataan tadi 11 bulan untuk calving intervalnya. Artinya untuk kesiapan perbaikan nutrisi, jadi kesiapan si induknya untuk bunting kembali itu lebih cepat pada sapi ongol. Sementara untuk kematian prasapihnya pada sapi ongol itu di kisaran 0 sampai 5%, sementara pada sapi Bali 8%, walaupun lebih tinggi tapi masih di dalam batas normal. Sementara pada sapi Madura ini tidak terdata. Jadi kita bisa dari data ini kita bisa melihat dari masing-masing breed itu punya kelebihan ya di masing-masing parameter reproduksinya, seperti itu. Jadi kalau misalnya dari sisi dewasa kelamin, mungkin sapi Bali, rumpun sapi Bali punya kelebihan di sisi itu. Tapi kalau dari sisi dia perbaikan nutrisinya kembali, untuk bunting kembali, mungkin sapi ongol punya kelebihan di sisi situnya. Nah, ini adalah beberapa catatan atau ya fakta reproduksi dari sapi betina sendiri. Ini tadi pada sapi darah ini siklus birahi sudah bisa muncul begitu ya, terlihat dari umur 11 bulan, tadi bergantung pada breednya. Tapi yang perlu menjadi catatan di sini adalah kapan kita bisa mengawinkan sapi betina kita, induk kita. Tidak berarti ketika sapi betina tersebut sudah memasuki masa dewasa kelamin lantas dia bisa segera dikawinkan, tidak. Tentunya dia harus memenuhi dulu kesiapan dari tubuhnya. Artinya dewasa tubuh harus terpenuhi terlebih dahulu. Dari sisi mana kita bisa mengukurnya? Kita bisa jadikan patokan bobot badan yang terpenuhi dari si betina tersebut. Ya, kita masuk ke beberapa fakta reproduksi sapi betina. Jadi menurut catatan dari rekap hal-hal yang sudah terjadi dari sapi betina ini adalah untuk siklus birahi tadi rata-rata memang terjadi itu pada usia 11 bulan ya. Jadi sapi ataupun sapi betina ini mulai mengalami dewasa kelamin itu di rataan umur 11 bulan. Tapi untuk awal dia bisa dikawinkan, kita perlu menunggu sampai badannya itu bisa mencapai bobot di kisaran 280 kg. Artinya selain dia sudah dewasa kelamin, syarat dia bisa atau boleh untuk mulai dikawinkan adalah induk betina tersebut harus sudah mencapai dewasa tubuh. Ya, di sini dewasa tubuh yang dijadikan sebagai patokan adalah dia sudah mencapai bobot badan kurang lebih 280 kg. Artinya dia untuk kebutuhan maintenance-nya sudah terpenuhi untuk nantinya siap menerima atau membesarkan fetus di dalam tubuhnya.
Ya, kalau misalnya beratnya jauh di bawah itu, yang dikhawatirkan terjadi adalah efisiensi reproduksinya tidak tercapai. Artinya ketika dia dicoba dikawinkan tidak terjadi fertil. Ya, artinya masa kosong kandang ataupun dia masih tidak bunting begitu menjadi lebih panjang. Kemudian kalaupun dia mengalami kebuntingan atau berhasil fertil, kemungkinan nanti untuk fetusnya berkembang dengan baik juga akan menjadi lebih rendah. Kemudian kalaupun fetusnya berhasil untuk dilahirkan, kemungkinan performanya tidak akan sebaik pada induk yang memiliki performa tubuh sebelum dikawinkannya itu yang baik begitu ya. Entah itu bobot badan anak atau pedetnya itu rendah ataupun kematian ketika dilahirkan dan lain sebagainya. Kemudian untuk sapi laktasi dia perlu memiliki berat badan minimal 350 kg sebelum dikawinkan kembali ya. Jadi kalau misalnya kita ada perencanaan untuk mengawinkan kembali induk betina kita perlu memastikan bahwa kecukupan nutrisinya sudah kembali terpenuhi pasca dia melahirkan, pasca dia masa laktasi begitu. Kalau misalnya tidak terpenuhi atau belum terpenuhi, tadi ada kemungkinan efisiensi reproduksi dari sisi service per conception-nya akan menjadi bengkak angkanya begitu ya. Yang harusnya di rataan 1,2 untuk optimal mungkin bisa sampai 2 atau bahkan lebih begitu. Nah, kemudian untuk jarak rata-rata antar periode birahi itu di kisaran 21 hari dengan rentan 18 sampai 24. Kalau pada betina dara biasanya dia siklusnya masih belum stabil. Jadi kadang-kadang lebih pendek, kadang-kadang lebih panjang. Sementara kalau pada sapi induk yang lebih tua atau yang sudah berpengalaman melahirkan lebih banyak, itu biasanya sudah cenderung lebih stabil. Nah, kemudian untuk periode kebuntingan rata-rata di 280 hari. Sementara kalau pada sapi dara ini ya umumnya yang sering terjadi adalah kesulitan ketika melahirkan, mungkin perlu dibantu begitu ketika proses pelahiran, jadi lebih banyak harus dikontrol gitu ya ketika proses kelahirannya untuk sapi dara. Kemudian mothering ability-nya belum terlihat dengan baik begitu. Kita masih menduga-duga apakah sapi induk betina ini, induk dara ini mothering ability-nya bagus atau tidak, gitu ya. Ketika dia lahiran dan mulai menyusui, baru kita bisa menilai apakah mothering ability-nya bagus atau tidak. Kemudian kesulitan untuk bunting kembali ini juga terkadang ditemukan pada sapi dara, khususnya ketika dia mengalami malnutrisi atau tadi kecukupan nutrisi tubuhnya pasca melahirkan itu tidak segera terpenuhi kembali. Kita beralih ke asesmen dan evaluasi efisiensi reproduksi pada induk jantan atau pada pejantan. Ini sama kalau pada pejantan yang ditempatkan di daerah dua musim begitu ya. Jadi dia tidak terpengaruh oleh musim kawin, oleh adanya musim kawin. Sementara kan kalau di negeri yang 4 musim itu dia bergantung pada musim yang nyaman ya. Entah itu autumn ataupun fall. Karena kalau pada winter ataupun pada summer itu biasanya kan suhunya ekstrim. Nah, itu sangat mempengaruhi terhadap efisiensi reproduksi. Sementara kalau di Indonesia ini tidak mempengaruhi masa kawin dari pejantan ini sendiri. Untuk umur pubernya ini
di kisaran 10 sampai 18 bulan. Tapi tadi sama dengan betina, bukan berarti ketika dia awal puber bisa langsung mengawinkan, atau ya kalau pada betina dikawinkan ya, kalau pada pejantan berarti mengawinkan. Dia butuh masa dewasa tubuh terlebih dahulu. Jadi biasanya di kisaran 1,5 tahun atau bahkan nunggu dulu sampai umur 2 tahun baru dia mulai dijadikan sebagai pejantan untuk yang hasil kawinnya fertil begitu. Nanti ini juga terkait dengan pembiasaan ya, bagaimana pembiasaan atau melatih si calon pejantan ini untuk menjadi pejantan yang menghasilkan semen yang kondisinya baik. Untuk hormon penting yang terlibat dalam proses spermatogenesis atau pematangan sperma ini sendiri adalah hormon FSH, LH, dan juga testosteron. Testosteron ini tentunya akan mempengaruhi tingkat libido. Yang ini juga sangat penting bagi seekor pejantan begitu ya, untuk libido ini sendiri. Nah, ini ketika ejakulasi, spermatozoa didorong dari ampula ke uretra, kemudian tercampur dengan sekresi dari 3 kelenjar prostat, vesika seminalis, dan bulbo-uretralis. Ini nantinya akan membentuk cairan yang disebut dengan semen. Jadi semen itu dia merupakan cairan yang di dalamnya terkandung spermatozoa begitu ya, kumpulan spermatozoa dengan tambahan-tambahan cairan ataupun hormon lain di dalamnya. Selanjutnya adalah asesmen dan evaluasi efisiensi reproduksi pejantan dilihat dari 5 komponen bull breeding soundness evaluation. Ini adalah parameter untuk mengukur apakah efisiensi reproduksi pada pejantan ini cukup baik atau tidak. Kita bisa lihat dari penilaian secara fisik, bagaimana performa dari alat kelamin jantannya sendiri, begitu secara fisiologis apakah normal atau tidak. Di sini kita lihat ada keabnormalitasan pada bagian penisnya. Kemudian terjadi gangguan penyakit begitu ya, kemudian juga bengkok dan lain sebagainya, tidak normal sebagaimana mestinya. Dan kita bisa lihat juga dari pembungkus. Kenapa sih pembungkus prepotium ini penting untuk kita pastikan kondisinya, karena dia menjamin semen di dalamnya itu kualitasnya tetap baik begitu. Kalau misalnya terjadi kenaikan suhu di lingkungan, pembungkusnya ini, sakusnya ini bisa menjaga kondisi si spermanya ini tetap baik. Nah, kemudian kita bisa lihat juga dari sisi skrotumnya gitu ya. Bagaimana lingkar skrotumnya, apakah normal atau tidak. Kita lihat yang dari sebelah kiri, kemudian yang A, B itu normal ya sampai C itu. Sementara pada bagian D ini dia terlihat mengempis di bagian bawah gitu ya, mengecil di bagian bawah. Itu menunjukkan dia belum bisa memproduksi sperma ataupun semen dengan baik begitu ya. Jadi kalau kita lihat dari keempat skrotum ini, maka yang bagian D ini pejantan yang memiliki skrotum dengan bentuk D ini akan kita kaling seperti itu. Dan di bawah itu terdapat cara untuk pengukuran skrotum ya, cara yang benar, cara memegangnya seperti apa dan cara mengukurnya seperti apa, bisa kita lihat pada gambar tersebut. Selain itu, selain kita melihat dari sisi fisiknya, kondisi fisik organ reproduksi jantannya, kita juga bisa melakukan morfologi tes ya. Salah satunya sebetulnya adalah dengan cara pengukuran tadi ya, pengukuran skrotum, kemudian melihat apakah bentuknya sesuai atau tidak
dan juga tadi lingkar skrotumnya. Setelah itu kita melakukan evaluasi simen. Evaluasi simen diantaranya itu adalah volume per ejakulatnya itu di kisaran 3-15 ml. Kalau misalnya rendah dari itu, mungkin kita perlu evaluasi ulang bagaimana pakannya, kemudian pembiasaan dia dikawinkan atau ditampung, dan lain sebagainya. Kemudian juga dari sisi warna, kita harus pastikan warnanya itu normal, putih susu begitu. Kemudian aromanya itu tidak berbau amis yang menyengat, ya, dan tidak bercampur dengan urin. Itu yang perlu kita pastikan juga, dan pH-nya normal di kisaran 6,2 sampai 6,8. Itu adalah evaluasi makroskopis. Kemudian kita lanjutkan evaluasi simen ini secara mikroskopis di konsentrasi 200 sampai 3000 sel sperma, 3000 juta sel sperma per mililiter dengan gerak massa kisaran 2-3 dan motilitasnya 70% sampai 90%. Ini tentunya perlu dijamin dengan baik ya untuk motilitasnya, karena kalau misalnya simen ini akan dilanjutkan ke tahap pembekuan, tentunya kita harus menjamin motilitasnya tetap bagus. Begitu. Kalau misalnya dari awal motilitasnya sudah rendah, maka di proses pembekuan akan semakin rendah, dan kemungkinan dia untuk menghasilkan perkawinan yang fertil dari simen tersebut juga akan semakin kecil begitu ya. Untuk abnormalitas di kisaran 1% sampai 8% yang bisa ditoleransi. Jadi kalau untuk abnormalitas kita bisa lihat dari sebelah kiri ini. Untuk yang normal itu kepala dan ekornya itu lurus begitu ya, rata. Sementara kalau yang abnormal itu sebetulnya banyak ya bentuk keabnormalitasan pada sel sperma. Tapi ini kita hanya memberikan satu contoh saja. Ini ekornya melingkar begitu ya, melingkar ke dalam. Nah kemudian untuk salah satu pengujian ataupun parameter dari efisiensi reproduksi pejantan adalah kemampuan dia untuk kawin. Nah, pada teorinya seks rasio pada pejantan sapi itu bisa mengawinkan sampai 30 ekor betina. Tapi tidak dipukul rata semua pejantan bisa melakukan hal tersebut. Ini didasarkan pada pengalaman dari pejantannya sendiri. Jadi kalau misalnya pejantan di bawah umur 2 tahun, dengan artian dia masih belum berpengalaman untuk kawin begitu ya, tidak akan dipaksakan langsung diberikan 20 atau 30 betina begitu ya dalam satu periode masa kawin. Jadi biasanya dia dilatih dulu, dikasih 10 betina selama masa kawin tersebut. Kemudian nanti dinaikkan levelnya begitu sampai ketika dia sudah mencapai usia berpengalaman ya, pejantan yang berpengalaman atau di atas 2 tahun, dia baru boleh mengawini betina dengan jumlah yang lebih banyak. Tapi perlu persyaratan untuk mengawinkan pejantan ini juga ya, jumlah kawin pejantan ini. Persyaratan umur tadi atau pengalamannya, kemudian juga nutrisi ini harus terpenuhi dengan baik. Karena kalau dia pada satu masa musim kawin ini biasanya pejantan juga akan mengalami penurunan bobot badan ya. Setelah dia melewati masa kawin tadi, dia akan mengalami penurunan bobot badan yang cukup lumayan. Begitu, makanya juga perlu dikembalikan lagi nutrisinya harus tercukupi dengan baik supaya proses pematangan spermanya juga berjalan dengan baik. Dan ketika kita mengawinkan pejantan, tidak berarti
bebas saja begitu ya, hari ini ditampung simennya atau hari ini dikawinkan, besok dikawinkan lagi, lusa dikawinkan lagi, tidak. Perlu jeda waktu untuk dia mengalami spermatogenesis atau pematangan kembali sel spermanya. Biasanya dikasih selang waktu 3 sampai 4 hari, jadi seminggu 2 kali begitulah untuk mengawinkan ataupun menampung semen dari pejantan ini. Ini adalah bagaimana cara kita mempersiapkan pembiakan. Kita lihat dari BCS-nya. Kita lihat dari BCS, tentunya tidak boleh terlalu kurus maupun terlalu gemuk, baik dari betina maupun pejantan. Ya. Kalau misalnya terlalu kurus, dia pada betina untuk siklus birahinya akan berantakan, siklus buntingnya juga tidak atau kebuntingannya juga tidak akan terjadi. Dan calving interval jadi panjang begitu, produksi susu sedikit pada betina dan anak sapi menjadi lebih lemah. Kalau pada pejantan dia mungkin tingkat libidonya menjadi rendah, kemudian kualitas semennya juga menjadi lebih rendah, motilitasnya mungkin akan juga ikut rendah dan lain sebagainya. Untuk terlalu gemuk pada induk betina ini bisa menyebabkan tidak efisien dari sisi pemberian pakan ya, artinya cost-nya akan jadi lebih tinggi. Kemungkinan terjadi distoki atau susah ketika proses melahirkan juga menjadi lebih tinggi. Selain itu juga terjadinya ketidakseimbangan hormon. Nah, jadi estrusnya tidak nampak bisa jadi begitu ya, ataupun CLP mungkin terjadi, corpus luteum persisten juga terjadi. Nah ini bisa diakibatkan karena terlalu gemuk tadi juga. Selain itu kenapa ya bisa terlalu gemuk? Ini bisa disebabkan pemberian pakan yang tidak seimbang, kemudian juga kurangnya exercise pada induk betina maupun pejantan. Ya, ini adalah contoh BCS pada sapi betina ya, teman-teman kita bisa lihat. Ini pada BCS 1 dan 2, ini terlalu kurus sekali. Ini perlu treatment pemberian pakan yang baik, nutrisi yang baik. Dan yang kedua ini adalah performance yang optimal, baik untuk pejantan maupun induk betinanya. Dan yang pada yang kelima ini BCS 5 dia terlalu gemuk sehingga kita harus memberikan diet pakan yang lebih rendah ya dari sisi kecukupan energi maupun proteinnya. Jadi kita harus rem pemberian pakannya. Dan pemberian pakan itu bisa kita rem sejak 1 bulan sebelum dia dikawinkan, kita sudah mulai bisa lakukan pembatasan pemberian pakan tersebut. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Terima kasih untuk partisipasinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.